Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengklik video ini dan tentunya yang telah mensubscribe channel Bang Kopil Official ini dan menyalakan loncengnya. Selalu diberi kemudahan dan kelancaran selalu, baik aktivitas dan rezekinya. Nah, amin ya guys ya. Nah, saya tahu semua teman-teman semuanya pasti pengguna pinjol ya, pinjol. Dan tidak jarang teman-teman semuanya menjadi nasabah pinjol ilegal ya, gitu ya. Nah, di video kali ini gitu ya, saya akan memberikan update terbaru ya dari OJK mengenai berapa pinjol legal OJK yang sekarang yang mengantongi izin gitu ya. Karena seperti kita ketahui ya, akibat aturan baru dari OJK, satu persatu ya pinjol yang tadinya legal itu menjadi pinjol ilegal, izinnya dicabut guys, akibat ketar-ketir dalam menghadapi dari peraturan baru dari OJK ini guys ya. Mulai di Juli kemarin OJK itu telah memberikan ya syarat minimum ya sebuah aplikasi pinjol atau fintech itu dalam mendirikan mengoperasikan perusahaannya ya di bidang fair to fair pinjaman. Mereka OJK memberikan minimal ya untuk mendirikan pinjol itu adalah 25 miliar guys modalnya guys. Tuh, kebayang nggak? Pinjol yang tadinya udah terdaftar di OJK, udah resmi menjadi pinjol legal ya, itu akhirnya harus berpikir dua kali untuk bisa mendaftarkan perusahaannya ke OJK agar benar-benar terverifikasi dan diakui oleh pemerintah keadaannya, diakui oleh negara keberadaannya gitu ya dalam mengoperasikan ini ya layanan fair to fairnya gitu. Nah, ini salah satu ya yang menurut saya yang membuat pinjol legal yang tadinya legal itu bisa berubah menjadi pinjol ilegal akibat aturan baru dari OJK per bulan Juli ya, per Juli. Nah gitu, itu sudah tampak di permukaan guys ya, sudah tampak permukaan yang kemarin kita lihat dari daftar yang udah fintech yang udah terdaftar di OJK itu ada sekitar 100-an lebih ya. Nah sekarang tinggal udah berkurang guys, berkurang banget akibat aturan baru ini guys. Jadi diperlukan modal yang benar-benar besar untuk sebuah perusahaan pinjaman online atau fintech untuk bisa menjadi pinjol yang udah memiliki izin OJK ya. Nah, ini akan saya bagikan kepada kalian ya. Ini makin berkurang guys. Kalian bisa cek ya di OJK, makin berkurang jumlah pinjaman online yang udah terdaftar di OJK ya. Nah, kalian bisa lihat listnya di sini ya, seperti di layar guys. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini saya bagikan kepada kalian ya yang baru ya. Kalian bisa lihat pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Nah gini, yang jelas yang pertama kita tahu Akulaku udah pasti ya, dia udah pasti masuk di pinjol legal ya. Terus sekarang ada kami juga Kredivo, nah itu udah pasti ya, udah masuk dia dalam pinjol yang udah terdaftar di OJK. Ini rilis terbaru ya dari OJK, kalian bisa lihat ya di sini. Untuk linknya untuk lebih jelas kalian bisa cek di deskripsi video saya ini guys ya. Nah makin berat ya, sekarang aturannya makin berat, nggak main-main ya guys ya. Nah sekarang jumlahnya malah berkurang guys ya, malah berkurang. Sekarang tinggal 102 saja guys pinjol legal ya. Nah ini kemungkinan besar ada lagi yang bakal berkurang guys, karena aturan baru ini ya dari OJK yang mengharuskan, nah modal harus kuat dulu guys ya. Fintech itu harus memiliki modal yang kuat, minimal 25 miliar. Nah, kalian bisa bayangkan nggak? Kalau nggak punya modal segitu ya nggak bisa diterima oleh OJK. Nah, OJK membuat hal itu tentu ada maksudnya ya, agar pelayanan pinjaman itu bisa berkesinambungan, bisa berjalan terus gitu. Ya, jangan ada yang sampai yang kemarin kan pernah saya bahas juga ya masalah kredit pintar ini ya, yang bisa berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan pembelian sistemnya gitu ya. Banyak yang menduga-duga bahwa kredit pintar bangkrut, banyak yang menduga seperti itu gitu ya, bisa jadi gitu ya, karena mungkin modal mereka terancam gitu ya.
Modal yang diberikan oleh OJK itu kan minimal 25 miliar gitu. Yang pertama yang udah terdaftar di OJK ya, yang pertama itu Dana Mas guys ya, Dana Mas. Yang kedua Investri, Amarta, 3 Amarta, Dompet Kilat, Bos, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar dan masih masuk ya, masih masuk di sini. Mau Ces, Pinmas, Klik A2C, Akseleran, Anmana, Pinjam Go, Pinjaman Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, ada kami ya masuk juga, Esta dan Kapital, Fintech, Kredit Pro, Pintang ya, Rupiah Cepat, nah Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Terlight. Nah kalian bisa cek ya selengkapnya yang ada di deskripsi video ini. Itu update terbaru dari OJK ya. Saya pasang linknya di situ. Kalian silakan lihat. Itu ada total sekitar 102 pinjol ya yang udah terdaftar di OJK. Ini kan makin berkurang guys. Kemarin kalau saya lihat nggak salah masih 109, nggak entah 112 nggak tahu gitu ya. Nah ini dia berkurang jadi 102 guys ya. Nah itu ya, jadi ini juga yang udah terdaftar di OJK ini juga akan terancam keberadaannya ya kalau mereka tidak bisa memenuhi persyaratan minimal yang diminta oleh OJK guys. Seperti aturan baru dari OJK yang dikeluarkan pada bulan Juli lalu yang mengharuskan minimal perusahaan fintech harus punya modal 25 miliar guys ya. Nah ke depan bukan tidak mungkin akan banyak pinjol ilegal yang menjamur di Indonesia ya, akan banyak pinjol ilegal yang bakal menjamur di Indonesia guys ya. Mereka berubah menjadi ilegal karena nggak kuat dengan izin dari OJK ini gitu. Itulah kebanyakan ya pinjol ilegal itu yang dilarang oleh pemerintah itu pinjol ilegal ya, akibat aturan yang super ketat dari OJK. Tentu niatnya OJK juga baik ya, di samping bisa untuk melayani masyarakat juga gitu ya, dan juga tidak adanya kemacetan nantinya kalau mau memberi pinjaman kepada nasabah gitu ya. Mungkin seperti itu kalau menurut saya ya. Mungkin ada dari teman-teman mungkin yang bisa memberi komentar ya mengenai hal ini, juga bisa langsung di komentar, silahkan ya, kita bahas sama-sama mengenai hal ini ya. Bisa kalian komen, kalian ada pandangan yang lain, boleh kita bertukar pikiran ya di video ini ya guys ya. Oke, mungkin itu teman yang bisa saya sampaikan berapa pinjol legal yang udah terdaftar di OJK berdasarkan rilis terbaru dari OJK. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan sebelum saya tutup jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus memberikan edukasi hal-hal yang bermanfaat buat kalian semua menyangkut digital finansial. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.